Meski kota Yerusalem dihancurkan dan bait suci Yahudi diruntuhkan Romawi tahun 70 Masehi, sesungguhnya masih ada Sikari, kelompok Yahudi garis keras yang terus melawan Romawi. Dalam bahasa Latin, Sicarius artinya pembunuh. Barabas yang dipilih untuk dibebaskan oleh orang Yahudi ketimbang melepaskan Yesus, dan dua orang yang disalib bersama Yesus diduga anggota Sikari. Markus 15 ayat 7 tertulis, "Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan." Sikari inilah yang diduga sebagai komplotan Yahudi yang hendak membunuh Paulus, seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul 23. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih dari 40 orang. Tahun 66 Masehi, Sikari berhasil merebut Masada di dekat Laut Mati, yang awalnya dibangun Raja Herodes sebagai villa musim panas. Elazar ben Yair menjadi pemimpin Sikari yang bertahan di benteng Masada. Batu-batu besar ini digelindingkan dari atas bukit untuk menghadang legiun Romawi. Sikari menolak jatuh di tangan bangsa pagan, sehingga Elazar ben Yair memutuskan bunuh diri massal sekalipun bertentangan dengan hukum Yahudi. Sejarawan Yahudi Flavius Josephus yang hidup di masa perang Yahudi melawan Romawi ini menyebut 960 orang tewas berdasarkan kesaksian dua perempuan yang selamat. Bukti arkeologi yang ditemukan berupa 11 pecahan keramik bertuliskan nama-nama anggota Sikari, tulang belulang, dan sepatu tentara Romawi. Tahun 1969, tulang belulang yang ditemukan di Masada dimakamkan dengan upacara militer kenegaraan sebagai penghormatan terhadap perlawanan Sikari atas Romawi. Setelah Masada jatuh, tahun 73 Masehi, perlawanan Yahudi kembali muncul tahun 132 Masehi, dipimpin oleh Simon ben Kosiba, yang kemudian dikenal sebagai Simon Bar Kokhba atau Simon Putra Bintang, julukan yang diberikan Rabi Akiva. Romawi kemudian membunuh Rabi Akiva dan sejumlah muridnya karena mendukung Bar Kokhba. Koin mata uang masa Bar Kokhba ditemukan di Israel sebagai bukti arkeologi perlawanan orang Yahudi atas penjajahan Romawi. Perlawanan Bar Kokhba terjadi di masa Kaisar Hadrian, penguasa Yudea, nama tanah Israel saat itu. Hadrian melarang tradisi Yahudi dan ia mendirikan kuil untuk dewa Yupiter di lokasi bekas bait suci Yahudi. Romawi butuh waktu 3 tahun untuk melawan Bar Kokhba. Benteng pertahanan Bar Kokhba yang terletak di Betar, dekat Yerusalem, jatuh pada 9 Av tahun 135 Masehi. Sama dengan tanggal jatuhnya bait suci pertama dan kedua yang diperingati sebagai Tisha B'Av. Akibat perlawanan orang Yahudi sejak 66 hingga 135 Masehi, Kaisar Hadrian mengubah nama Yerusalem menjadi Aelia Capitolina, nama Yudea menjadi Palestina, dari kata Filistin yang menjadi musuh Israel di masa lalu. Hadrian ingin menjatuhkan harga diri orang Yahudi, menjauhkan keterikatan sejarah Yudea dengan bangsa Israel. Nama Palestina inilah yang terus digunakan sebagai nama wilayah tanah Israel sampai tahun 1948 saat Israel merdeka. Di bawah penjajahan Romawi, murid-murid dan pengikut Yesus tidak melakukan gerakan perlawanan seperti Selot atau Sikari.
Sebaliknya, para rasul mengajarkan ketaatan pada penguasa, seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada pengikut Yesus di kota Roma. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Elohim, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Elohim. Surat Roma ditulis tahun 55 Masehi, sebelum pemberontakan Yahudi di tahun 66 Masehi. Rasul Petrus yang dahulu pernah menghunus pedang memutuskan telinga Malkus saat Yesus hendak ditangkap di Getsemani, berubah menjadi rasul yang mengajarkan penundukan diri kepada penguasa. Pada tahun 62 atau 63 Masehi, Rasul Petrus menulis surat Petrus, katanya, "Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya." Saudara, Rasul Petrus dan Paulus merasakan penjara akibat penjajahan Romawi. Bahkan Petrus dan Paulus menjadi martir di tangan kuasa Kaisar Nero. Paulus dipancung antara tahun 62 hingga 64 Masehi. Petrus disalib terbalik tahun 64 Masehi. Petrus sendiri yang meminta agar ia disalib terbalik karena Petrus merasa tidak pantas disalib seperti Yesus. Tahun 81 Masehi, Domitianus, saudara kandung Titus yang menghancurkan Yerusalem tahun 70 Masehi, menjadi kaisar. Dialah yang membuang Yohanes ke Pulau Patmos. Namun, di Pulau Patmos pula, Yohanes mendapat pewahyuan penting langsung dari Yesus Kristus yang menjadi kitab Wahyu. Wahyu ditulis tahun 96 Masehi. Yohanes wafat tahun 100 Masehi di Efesus. Saat berstatus sebagai tahanan Romawi, Paulus menulis 4 surat, yakni Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon, yang menjadi bagian dari Alkitab Perjanjian Baru. Penjajahan Romawi bukan hanya membawa penderitaan bagi orang Yahudi yang kehilangan tanah mereka, tetapi juga bagi pemeluk Kristen yang dipersekusi di bawah Kaisar Nero. Namun, di balik kelamnya penjajahan, Tuhan bekerja. Kerajaan Romawi mengakui Kristen sebagai agama pada tahun 313 Masehi. Kaisar Romawi Konstantin dan ibunya, Ratu Helena, membangun sejumlah gereja di atas tanah Israel, termasuk gereja kelahiran Yesus di Bethlehem dan gereja Makam Kudus di Yerusalem. Perlawanan di Masada dijadikan simbol nasionalisme Yahudi. Tentara Israel IDF mengucap sumpah prajurit di Masada. Beitar yang kini terletak di area C tepi barat menjadi kota modern Yahudi, Beitar Illit. Klub sepak bola asal Yerusalem memilih nama Beitar. Anehnya, UNESCO menetapkan kawasan dekat Beitar ini sebagai situs Palestina yang dilindungi UNESCO. Gereja kelahiran Yesus yang dibangun Ratu Helena pun diakui sebagai warisan Palestina. Sama seperti Kaisar Hadrian, UNESCO dan otoritas Palestina ingin menghapus keterkaitan Israel dengan Beitar dan mengganti identitas keyahudian Yesus menjadi orang Palestina. Sejarah Israel dan sejarah kekristenan tidak bisa diubah hanya dengan klaim-klaim semata. Pahlawan Yahudi dan pahlawan iman kekristenan sudah meninggalkan bukti-bukti sejarah. Bahkan sejarah tercatat dengan nyawa mereka. Ingat, sejarah adalah kekuatan bangsa Israel. Sejarah adalah bagian dari fakta Israel. Salam damai dari Fakta